tahunnya. Hari ini, tanggal 25 November, bertepatan memperingati Hari Guru Nasional, kita diingatkan kembali bagaimana mencintai ilmu dan memuliakan guru bersama guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita dapat berjumpa kembali di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Tazkiyah, Jalan Insinyur Juanda, Sentul City, Babakan Madang, Bogor. Dan hari ini spesial dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Damai Indonesiaku akan membahas tema mengenai cintai ilmu, muliakan guru. Dan saya Amel Sani bersama dengan sahabat saya, Mas Sofyan, sudah bersama dengan guru-guru kita. Silakan Mas Sofyan. Ya, terima kasih Amel, dan sudah hadir guru-guru kita yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semuanya bertepatan dengan Hari Guru, bagaimana kita mencintai ilmu dan juga memuliakan guru. Alhamdulillah sudah ada Ustazah Fatia, kemudian juga Ustadz Erik Yusuf dan juga Ustadz Syafi Antonio selaku Sahibul Bait. Nah, di segmen satu ini pemirsa kita akan mendengarkan langsung tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Erik Yusuf dengan subtema keutamaan ilmu dan guru. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini bertemu dengan semua guru di hadapan saya ini ya, insyaallah ya. Guru kan ini semua? Insyaallah. Emak-emak udah pasti jadi guru, ya nggak? Iya dong, guru buat siapa? Anak-anaknya, apalagi di sini. Wah, kalau di sini nih, saya lihat bukan bapak-bapak nih, para pemuda semua di sini ya. Ini tentulah semua dari kita itu mestilah jadi siapa? Jadi guru. Dan pada kesempatan Hari Guru Nasional ini, alhamdulillah kita bersama Damai Indonesiaku membawakan tema yang sangat menarik. Ya, temanya adalah apa? Cintai ilmu, muliakan guru. Oke, kita lihat. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalau kita menginginkan ya yang namanya dunia, ya kalau kita menginginkan dunia, man aroda fil apa? Harus apa? Harus ada fil ilmi. Man aroda dunia falaihi bil ilmi. Man aroda akhirat. Kalau kita pengen akhirat harus ada apa? Falaihi bil
harus dapat, harus tahu ilmunya. Waman aradahuma falaibil ilmi. Dan kalau pengen dunia dan akhirat harus juga tahu, dapetin apanya? Ilmunya. Karenanya itulah yang membuat kita itu wajib semua orang mukmin, orang muslim itu thalabul ilmi. Menurut Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah, bahwa yang namanya ilmu itu betul-betul sangat berpengaruh kepada keimanan. Artinya kalau di dalam jasad itu dia hidup karena ada ruh, keimanan hanya bisa hidup karena apa? Karena ilmu. Jadi kalau kita pahami itu semuanya, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa yang menopang iman itu ya ada dua hal. Pertama adalah berilmu terhadap semua yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mempunyai ilmu terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah apa? Tasdik atau membenarkan dengan cara apa? Melakukan perbuatan sesuai yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya, contohnya ya secara mudah begini. Dulu mungkin ilmu itu belum dibukakan oleh Allah. Karenanya untuk ketika kita memahami sunnah, kita mengedepankan yang namanya keimanan. Yakin, karena apa? Berasal dari Allah dan Rasulnya, itu kan? Oke. Tetapi kemudian dengan ilmu kita bisa menegaskan keimanan kita. Banyak contohnya ya. Sunnah-sunnah sains itu banyak contohnya. Misalnya begini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika seandainya minuman kamu itu masuk lalat, apa kata Rasulullah? Apa katanya? Langsunglah tenggelamkan lalatnya di dalam air. Karena apa? Karena satu sayap itu mengandung penyakit, sayap yang lainnya itu adalah penawarnya. Ternyata ada penelitian ya dari Australia, seorang saintis yang menyatakan bahwa memang di salah satu sayap lalat itu terdapat antibiotik. Coba bayangkan ya, Masya Allah. Dan banyak lagi hal-hal yang seperti itu. Seperti begini, seandainya kita nih umat muslim yang namanya tahajud itu kita udah yakin, udah iman ya bahwa sholat sunnah yang terbaik setelah sholat wajib itu apa? Sholat tahajud. Nah, ketika seseorang sholat tahajud itu dengan keimanannya dia sudah yakin dan dia bisa mendawamkan itu. Tetapi ketika dia ditambah dengan ilmunya, bukan hanya ilmu tentang bagaimana yang namanya afdhalul tahajud itu di dalam ritual, tetapi juga ilmu kalam, ilmu yang mempengaruhi bagaimana kesehatan fisiknya, dia tentu akan semakin yakin dan semakin ingin tasdik tadi, membenarkan dalam apa? Dalam perbuatannya. Nah, karenanya kalau kita lihat betapa pentingnya yang namanya apa? Yang namanya thalabul ilmi. Inilah salah satu bagaimana kita mengkaji di dalam kajian-kajian keilmuan atau majelis taklim wa taklum tadi. Dan disinilah kemudian ketika keimanan itu kan banyak yang bertanya, Ustaz, keimanan itu yazid wa yankus, betul nggak? Naik, turun, di atas, di bawah. Bagaimana agar bisa tetap stabil? Kalaupun turun tidak turun jeblok gitu. Inilah ilmu. Ilmu itu sebetulnya yang menahan keimanan. Ketika kita ada ilmunya, dia akan naik. Turun sedikit, tambah ilmunya lagi, dia akan lebih naik lagi. Turun lagi, terus. Yang akhirnya grafiknya akan terus menanjak. Nah, inilah fungsi-fungsi dari ilmu itu. Apalagi kalau kita pahami yang namanya majelis ilmu itu adalah Radhatul Jannah, taman-taman
Surga. Nah, tentu ilmu ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari mana? Tentu dari seorang guru, dan guru itu warasatul anbiya. Guru adalah apa? Pewaris para nabi. Karenanya kita perlu muliakan. Imam Syafi'i rahimahumullah, beliau sebetulnya sudah hafal kitab Muwatta. Kitabnya Imam Malik sudah hafal luar kepala, baca, bongkar, bulak-balik semua hafal. Paham juga, tetapi untuk mendapatkan keberkahannya, beliau berjalan menemui gurunya. Dan inilah salah satu yang kita pahami, membuka pintu langit dan menurunkan keberkahan dari Allah. Karenanya muliakanlah guru kita. Muliakanlah orang tua kita, karena guru itu ada yang namanya mu'alim, ada yang namanya mu'adib, ada yang namanya murabbi, betul nggak? Ada yang namanya mursyid, dan kemudian orang tua kita itu juga salah satu dari guru-guru tersebut. Selain guru-guru yang kita lihat di pesantren, di sekolah, di mana-mana. Karenanya muliakan guru, ya, adab dengan guru kita harus. Jangan seperti kalau kita lihat banyak ya zaman sekarang yang tidak kemudian hormat terhadap guru dan lain-lain. Nah, inilah yang mengkhawatirkan, yang bisa jadi tidak berkah. Ya, kita mesti memuliakan guru, dan insya Allah ketika guru kita muliakan, tentu akan dibukakan pintu langit dan turunlah berkah dan rahmat oleh Allah untuk kita semuanya. Insya Allah, ya, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz Eri Yusuf atas tausiah yang disampaikan, betapa kita sebagai umat muslim harus selalu cinta terhadap ilmu. Dengan begitu ketika kita cinta terhadap ilmu, maka insya Allah hati kita akan selalu terbuka menerima ilmu dari siapa saja yang menyampaikan, yaitu adalah guru kita. Lantas bagaimanakah kita mempunyai ilmu, semakin tinggi ilmu kita, harusnya justru semakin tinggi pula akhlak yang kita miliki. Insya Allah nanti akan disampaikan di segmen berikut oleh Ustazah Fathia. Namun sebelumnya pemirsa, ada informasi bahwa derita Palestina adalah derita kita semua. Sebagai wujud solidaritas, TV One membuka donasi yang bisa Anda salurkan melalui Yayasan Satu Untuk Negeri TV One, yaitu Bank BNI dengan nomor rekening 777-111-8823. Lalu juga ada Bank Mandiri dengan nomor rekening di 133 000 0075, dan juga bisa melalui Bank BRI dengan nomor rekening 0359 01 111 111 305. Pemirsa, Damai Indonesia akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi.